Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam perkuliahan online. Pada hari ini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi pada spinal dan epidural anestesi. Nah, tentunya mahasiswa semua sudah mengenal tentang anatomi fisiologi pada spinal dan epidural anestesi. Ya, nanti kita akan membahas lebih dalam tentang bagian-bagian dan fungsi pada organ-organ yang khususnya nanti akan dilakukan spinal dan epidural anestesi. Baik, rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita masuk ke anatomi fisiologi di spinal anestesi dan epidural anestesi, terlebih dahulu kita memahami tentang definisi dari spinal anestesi, di mana spinal anestesi adalah suatu penyuntikan obat analgesik lokal ke dalam ruang subarachnoid, di mana ruang subarachnoid itu berada di antara vertebra lumbal kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Spinal anestesi atau subarachnoid block atau dinamakan SAB ini adalah salah satu teknik anestesi regional yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anestesi lokal ke dalam ruang subarachnoid, di mana untuk mendapatkan analgesik setinggi dermatom tertentu dan akan merelaksasikan otot-otot rangka di area tersebut. Ini adalah pengertian dari spinal anestesi. Baik, kita akan masuk dan membahas tentang anatomi pada area lumbal di tulang vertebra, di mana di tulang vertebra itu, ya, kalau kita review dari mulai atas sampai bawah, ya, dari mulai cervicalis, ya, ada thoracalis, ada lumbalis, ada sacralis, dan ada coccygeus. Nah, di mana spinal anestesi ini penyuntikannya atau letak penyuntikannya adalah di area lumbal, ya, vertebra lumbal, di mana di vertebra lumbal ini memiliki ligament 5 segmen lumbal, ya. Spinal anestesi ini dilakukan pada saat atau pada posisi berbaring setinggi lumbal 3, ya, bisa di area lumbal 3, dan daerah terendah adalah di area lumbal ke-5, ya. Kemudian medula spinalis ini dibungkus oleh 3 jaringan ikat, yaitu ada durameter, ada arachnoid, dan ada pyameter, ya. Kemudian akan membentuk suatu 3 ruangan, ya, ada ruangan epidural, ada ruangan subdural, dan ada ruangan subarachnoid. Ya, di mana ruang subarachnoid ini terdiri dari trabekel, ada saraf simpatis, dan ada cairan cerebrospinal. Nah, di mana otak dan korda spinal ini dikelilingi oleh cairan cerebrospinal atau LCS di dalam ruang subarachnoid, yang sekaligus cairan ini dapat melindungi dari trauma akibat gerakan yang terjadi saat tiba-tiba. Pada tulang belakang terdapat serabut-serabut saraf yang akan menghubungkan antara otak dan organ-organ yang ada di bawahnya. Jika penyuntikan dilakukan pada bagian-bagian tertentu pada medula spinal, maka akan terjadi blokade-blokade pada saraf dan organ-organ yang berada di bawahnya. Baik, pada slide ini di sini menggambarkan tentang anatomi dari vertebra lumbal, ya, di mana terdiri dari, tadi sudah dijelaskan, ada 3 ruang, ya, ada durameter, ada epidural, dan ada subarachnoid,
ya, dimana nanti pada penyuntikan spinal anestesi dia akan masuk ke dalam lapisan durameter, ya, masuk ke dalam lapisan durameter. Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya, di mana di slide ini akan menjelaskan tentang saraf-saraf apa saja yang akan dipengaruhi pengeblokan di area spinal anestesi. Yang pertama adalah saraf spinal, ya, di nervus lumbal bawah atau sakral dan coccygeus bersama-sama dengan filum terminal akan membentuk suatu kode equine di bagian bawah yang akan berakhir di medula spinalis. Di dalam rongga subarachnoid, saraf spinalis ini terbagi menjadi beberapa serabut saraf yang lebih kecil dan yang nantinya akan dibungkus dengan hanya sebuah lapisan yang namanya adalah lapisan Perlmutter. Yang kedua adalah saraf somatik. Nah, saraf ini akan mengatur semua gerakan sadar seperti gerakan berjalan, berbicara, dan gerakan-gerakan yang lain. Pada spinal anestesi, ya, dapat menyebar secara luas baik pada saraf motorik, saraf sensorik pada daerah ekstremitas bawah, yang nantinya akan menyebabkan terjadinya suatu parestesia dan relaksasi pada otot-otot rangka yang sifatnya reversibel serta dapat menimbulkan efek analgesik yang kuat. Nah, yang ketiga adalah saraf simpatis. Nah, saraf simpatis ini terletak di sepanjang area torakolumbal, ya, di mana saraf simpatis ini bekerja untuk mempertahankan tonus-tonus otot sadar dan aktivitas-aktivitas pada saraf motorik. Yang keempat adalah saraf parasimpatis. Nah, saraf parasimpatis ini dia terletak di area kraniosakral, di mana selama proses spinal anestesi, saraf parasimpatis ini sangat berperan penting, ya, dalam peningkatan laju atau penurunan laju hemodinamik, ya, sehingga pada pasien pada saat spinal anestesi akan lebih cenderung terjadi penurunan pada sistem hemodinamik pasien, ya, sehingga perlu diperhatikan atau pemantauan pada sistem hemodinamik seperti tekanan darah, MAP, nadi, suhu, dan respiratori. Ini adalah pentingnya saraf simpatis mengeblokkan pada area saraf parasimpatis. Baik, pada slide ini kita akan membahas tentang tinggi blok pada spinal anestesi, ya, di mana tinggi blok ini akan mempengaruhi tingkat atau batas dari analgesik efek yang ditimbulkan pada spinal anestesi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi blok dari analgesik spinal anestesi. Yang pertama adalah volume obat analgesik lokal, di mana semakin besar maka akan semakin tinggi pada area atau daerah yang mengalami anestesi. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi obat. Semakin pekat konsentrasi obat ini, maka akan semakin tinggi batas dari daerah yang mengalami analgesik. Yang ketiga adalah barbitase, di mana terjadi penyuntikan dan aspirasi cairan cerebrospinal yang berulang akan dapat meninggikan batas daerah yang mengalami analgesik. Yang keempat adalah kecepatan. Penyuntikan yang cepat akan menghasilkan batas analgesik yang tinggi, di mana kecepatan penyuntikan ini dianjurkan adalah 3 detik setiap 1 ml. Kemudian yang berikutnya adalah manuver Valsalva. Manuver Valsalva ini berkaitan dengan mengejan. Mengejan ini akan mempengaruhi meningkatkan tekanan cerebrospinal pada ligo cairan cerebrospinal dengan
meningkatkan batas analgesik, ya, batas dari tinggi daerah yang mengalami analgesia. Yang berikutnya adalah tempat fungsi, ya, pada lumbal 4 dan lumbal 5 ya akan cenderung berkumpul di area kaudal. Pada fungsi lumbal 2 dan lumbal 3 atau lumbal 3 dan lumbal 4 ini akan cenderung menyebar ke area kranial. Yang berikutnya adalah berat jenis dari larutan, ya. Ini juga akan mempengaruhi faktor tingginya daerah yang terjadi akibat analgesik pada spinal anestesi. Kemudian ada tekanan abdominal yang meningkat dan waktu. Ya, biasanya setelah 15 menit dari saat penyuntikan, umumnya larutan analgesik ini sudah tepat sehingga batas analgesik tidak dapat diubah dengan merubah posisi pasien. Ya, jadi harus tepat. Baik, kemudian kita akan membahas tentang penyebaran obat-obat anestesi lokal, ya, yang dilakukan secara spinal di area tulang belakang, ya. Ada penyebaran secara hiperbarik, kemudian ada penyebaran secara hipobarik dan penyebaran secara isobarik. Pada slide ini akan menjelaskan tentang penyebaran secara hiperbarik, di mana penyebaran hiperbarik ini merupakan sediaan obat lokal anestesi dengan berat jenis obat yang lebih besar daripada berat jenis cairan cerebrospinal, sehingga dapat terjadi perpindahan obat ke dasar akibat adanya gaya gravitasi. Ini adalah definisi dari hiperbarik. Kemudian hipobarik, ya, hipobarik ini merupakan suatu sediaan obat anestesi lokal dengan berat jenis obat yang lebih rendah daripada berat jenis dari cairan cerebrospinal, sehingga pada obat ini akan mempengaruhi perpindahan dari area penyuntikan ke area organ yang atau ke area atas di area penyuntikan. Ini hipobarik. Nah, kemudian pada isobarik, obat isobarik ini dia memiliki densitas yang sama dengan densitas pada cairan cerebrospinal, ya, pada suhu 30 derajat Celcius, sehingga obat isobarik ini akan berada di tingkat yang sama pada tempat penyuntikan atau tempat pembiusan pada pemberian spinal anestesi. Nah, ini adalah pengertian dari isobarik. Baik, pada slide ini di sini kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh spinal anestesi pada sistem organ di tubuh. Ya, yang pertama adalah sistem pada kardiovaskuler, di mana spinal anestesi ini akan mempengaruhi pada sistem kardiovaskuler. Anestesi spinal yang tinggi terjadi penurunan aliran darah dari jantung dan akan mengantarkan suplai oksigen ke miokardium yang sejalan dengan penurunan tekanan arteri rata-rata atau MAP, sehingga akan menyebabkan terjadi penurunan tekanan darah yang sesuai dengan tinggi dari blok saraf simpatis. Ini yang terjadi pada sistem kardiovaskuler. Kemudian pada sistem respirasi biasanya tidak mengalami gangguan, tidak akan mengalami gangguan seperti sesak napas dan sebagainya. Tapi apabila blok yang terjadi mencapai saraf phrenikus, maka atau yang saraf diafragma, maka yang terjadi adalah pasien ini akan mengalami apnea. Ya, jadi ini yang terjadi apabila pada sistem saraf atau saraf phrenikus ini terjadi blokade.
Efek yang terjadi pada sistem gastrointestinal ya pada serabut-serabut saraf simpatis pada intestinum T5 sampai L1 yang sifatnya adalah inhibitor terhadap usus, maka sifatnya akan menurunkan peristaltik pada usus ya, dan tidak ada efek terhadap esofagus ini yang terjadi pada sistem gastrointestinal. Ya, pada sistem genitouria, di mana spinal anestesi ini dapat menurunkan 5-100% dari glomerulus filtrasi rate. Ya, di mana blokade pada saraf simpatis ini, saraf simpatis efferent pada T5 sampai L1 ini dapat mengakibatkan suatu peningkatan pada tonus di area sphincter yang nantinya akan menyebabkan terjadinya retensi urin ya pada sistem genitourinaria. Ini yang terjadi pada sistem genitourinaria. Ya, pada sistem endokrin, pada spinal anestesi biasanya tidak terjadi perubahan pada sistem endokrin atau aktivitas metabolik saat dilakukan tindakan operasi. Ya, di mana biasanya hanya pengecualian saja terjadi peningkatan sedikit gula di dalam darah atau terjadi penurunan katekolamin ya pada sistem endokrin. Baik ya, tadi kita sudah membahas tentang anatomi dan fisiologi di anestesi, spinal anestesi. Ya, kita akan lanjut membahas tentang anatomi fisiologi di anestesi epidural ya. Di anestesi epidural juga tidak jauh berbeda karena letaknya juga di area vertebra ya, hanya penyuntikan atau lokasi penyuntikannya yang sedikit berbeda dengan spinal anestesi. Ya, baik. Anestesi epidural ini kita akan membahas tentang definisi dari anestesi epidural. Anestesi epidural ini merupakan suatu teknik anestesi neuroaksial yang menawarkan suatu penerapan yang lebih luas daripada teknik anestesi spinal, di mana pada anestesi epidural ini dia akan memblokade saraf-saraf dengan menempatkan obat di area epidural atau di ruang peridural dan ekstradural. Ya, baik. Pada anatomi di anestesi epidural ya, anestesi epidural tadi dia akan berada penusukannya di area epidural ya, dimana di ruang ini berada di area ligamentum flavum dan durameter. Pada bagian atas akan berbatasan dengan foramen magnum di dasar tengkorak, dan di bagian bawah akan berbatasan dengan selaput sacrococcygeal, di mana penyuntikan ini berada di kedalaman rata-rata 5 mm di bagian posterior dan di kedalaman maksimal pada area lumbal. Ya, pada anestesi epidural ini dapat dilakukan pada bagian lumbal, bagian torakal, dan bagian servikal ya, tergantung pada area lokasi operasi nanti yang akan kita lakukan tindakan operasinya. Ya, jadi tidak memblokade semua ekstremitas pada bagian bawah, tetapi hanya memblokade pada area-area tertentu saja atau lokasi tertentu yang nantinya akan dilakukan suatu tindakan. Teknik epidural ini digunakan secara luas pada anestesi, analgesik, persalinan, pengelolaan nyeri pasca operasi, dan pengelolaan pada nyeri kronis. Ya, pada pemberian obat anestesi lokal di ruang epidural, ya, maka efek obat ini akan bekerja langsung pada saraf spinal yang terletak di bagian lateral, ya, dimana pada saat awal kerja analgesik di bagian epidural ini akan lebih lambat dibandingkan dengan analgesik yang diberikan dengan spinal anestesi. Dan sedangkan kualitas blokade pada sistem saraf sensorik dan motorik ini juga lebih lemah dibandingkan pada spinal anestesi ya. Jadi
pengeblokan pada epidural anestesi ini sifatnya lebih lemah ya, memblokade sistem saraf bagian spinalnya, dan sistem saraf motorik dan sensoriknya juga tidak sekuat pada pemberian spinal anestesi. Nah, ini perbedaan dari epidural dan anestesi spinal anestesi. Nah, pada slide ini, pada gambar ini, di mana tempat penyuntikan pada epidural anestesi, dia berada di ruang epidural ya. Pada epidural ya, bukan masuk ke area durameter ya, bukan ya, tapi sebelum area durameter ya, di rongga epidural, maka obat ini atau anestesi epidural ini dimasukkan ke area tersebut. Dia akan memblokade pada saraf-saraf spinal dan saraf-saraf sensorik dan motorik pada area-area atau organ-organ tertentu. Ya, nah ini adalah gambar yang terjadi penyuntikan pada epidural anestesi. Ya, dia hanya menyuntik di area atau di ruang epidural. Ya. Oke, baik ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti silahkan rekan-rekan mahasiswa bisa mencari literatur ya, jurnal-jurnal terkait dengan anatomi fisiologi pada spinal dan epidural anestesi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti silahkan direview lagi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.